1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Heruarsi selaku dosen penguji, yang terhormat Bapak Imron selaku dosen penguji, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang dapat hadir, yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Khairul Nisa dengan NPM 1105220017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Ketidaksantunan dalam Tuturan Sentimen Negatif pada komentar akun Instagram provokatif kajian pragmatik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola interaksi manusia dari komunikasi langsung menjadi komunikasi digital. Media sosial, khususnya Instagram, tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi konten visual, tetapi juga sebagai ruang interaksi publik melalui kolom komentar. Dalam kolom komentar tersebut, warganet dapat menyampaikan berbagai tanggapan, baik berupa dukungan maupun kritik. Namun dalam praktiknya banyak ditemukan tuturan yang mengandung sentimen negatif seperti ejekan, sindiran, dan penghinaan. Tuturan tersebut tidak hanya mencerminkan emosi penutur, tapi juga menunjukkan adanya penggunaan strategi ketidaksantunan berbahasa. Dalam kajian pragmatik, makna tuturan tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga berdasarkan konteks, maksud penutur, dan situasi komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan pragmatik digunakan untuk menganalisis tuturan sentimen negatif secara lebih mendalam. Meskipun penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa banyak dilakukan, kajian yang khusus menelaah strategi ketidaksantunan berdasarkan teori Culpeper serta kecenderungan penggunaannya pada komentar Instagram, khususnya akun provokatif, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami dinamika komunikasi digital secara lebih komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah saya paparkan, terdapat dua fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah bentuk strategi ketidaksantunan dalam tuturan sentimen pada komentar akun Instagram provokatif? Pada bagian ini, penelitian akan membahas bagaimana warganet menggunakan bahasa dalam komentar, kemudian mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan tuturan tersebut berdasarkan teori Culpeper. Secara lebih rinci, analisis akan dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam 5 strategi, yaitu ketidaksantunan langsung, ketidaksantunan positif, ketidaksantunan negatif, ketidaksantunan semu, dan menahan kesantunan. Dengan demikian, fokusnya adalah pada jenis dan bentuk strategi yang digunakan dalam setiap tuturan. Selanjutnya, yang kedua, bagaimanakah kecenderungan penggunaan strategi ketidaksantunan dalam tuturan sentimen negatif pada komentar akun Instagram provokatif? Nah, pada bagian ini penelitian tidak hanya mengidentifikasikan bentuk, tetapi juga menganalisis strategi mana yang paling sering digunakan oleh warganet. Analisis kecenderungan ini dilakukan untuk mengetahui pola penggunaan strategi ketidaksantunan dalam komentar, sehingga dapat terlihat strategi mana yang lebih dominan di dalam sebuah kecenderungan itu. Dengan demikian, kedua rumusan masalah tersebut saling berkaitan, yang dimulai dari identifikasi bentuk, kemudian dilanjutkan dengan analisis kecenderungan penggunaannya. Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan yang jelas.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi ketidaksantunan dalam tuturan sentimen negatif pada komentar akun Instagram provokatif menggunakan melalui pendekatan pragmatik. Selanjutnya, tujuan khusus. Penelitian ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk strategi ketidaksantunan dalam tuturan sentimen negatif pada komentar akun provokatif, yaitu penelitian berfokus pada proses identifikasi dan pengelompokan tuturan berdasarkan 5 strategi ketidaksantunan menurut Culpeper. Yang kedua, untuk menganalisis kecenderungan penggunaan strategi ketidaksantunan dalam tuturan sentimen negatif pada komentar akun Instagram provokatif. Ini bertujuan untuk mengetahui strategi mana yang paling dominan digunakan serta pola penggunaannya dalam menyampaikan sentimen negatif. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya berhenti pada tahap deskripsi, tetapi juga sampai pada tahap analisis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kebahasaan yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pragmatik, khususnya terkait dengan strategi ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya referensi mengenai kegunaan bahasa dalam media sosial yang saat ini terus berkembang. Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menggunakan bahasa yang lebih santun di media sosial, sehingga interaksi digital menjadi lebih positif. Yang kedua, bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran, khususnya dalam literasi digital dan etika berbahasa, sehingga peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik dalam ruang publik. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar untuk mengembangkan kajian yang lebih luas terkait bahasa, pragmatik maupun komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademis, tetapi juga relevan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa peneliti berasumsi bahwa tuturan sentimen negatif dalam komentar Instagram, khususnya pada akun provokatif, mengandung strategi ketidaksantunan berbahasa yang digunakan secara sadar oleh warganet untuk mengekspresikan sikap, emosi, atau penelitian terhadap suatu isu. Selain itu, penggunaan strategi tersebut memiliki pola dan kecenderungan tertentu yang dapat dianalisis melalui pendekatan pragmatik untuk memahami dinamika komunikasi dalam ruang digital. Dengan adanya asumsi ini, penelitian diarahkan untuk mengungkap bagaimana strategi ketidaksantunan digunakan serta kecenderungan penggunaannya dalam komunikasi digital. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 penelitian terdahulu sebagai landasan kajian. Yang pertama, penelitian Al-Mubarak et al. 2023 dengan judul Strategi Ketidaksantunan Berbahasa Culpeper dalam Ancaman Aplikasi Pinjaman Online melalui media sosial WhatsApp. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai strategi ketidaksantunan dalam ancaman pinjaman online tersebut, di mana strategi ini seperti mengintimidasi, meliputi burn on record, positif dan negatif impoliteness. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital meskipun bersifat privat tetapi berpotensi mengandung ketidaksantunan yang
Penelitian kedua, Huda dan Jana 2024 yang berjudul Kesantunan Berbahasa pada Komentar Warganet di kanal YouTube Indonesia Lawyer Club. Perang sudah dimulai, pemilu 2024 bakal curang. Hasilnya menunjukkan bahwa selain tuturan santun juga terdapat bentuk ketidaksantunan seperti sindiran, kritik, dan cacian. Hal ini menunjukkan bahwa kolom komentar yang bersifat terbuka memungkinkan terjadinya konflik verbal antar penggunanya. Selanjutnya, penelitian yang ketiga, Naila dan Jaya 2024 yang berjudul Ketidaksantunan Berbahasa Generasi Milenial dalam Menggunakan Media Sosial Twitter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksantunan di Twitter muncul dalam bentuk penghinaan, emosi berlebihan, dan kebencian dipengaruhi oleh kebebasan berekspresi di media sosial. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian ketidaksantunan berbahasa di media sosial sudah banyak dilakukan, namun masih terbatas pada platform seperti WhatsApp, YouTube, dan Twitter, yang masing-masing memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji ketidaksantunan dalam tuturan sentimen negatif pada komentar Instagram masih relatif terbatas. Padahal, Instagram memiliki karakteristik komunikasi yang unik, seperti dominasi konten visual, interaksi publik yang luas, serta budaya komentar yang luas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada strategi ketidaksantunan serta kecenderungan penggunaan dalam komentar akun Instagram provokatif melalui pendekatan pragmatik.